kita lanjutkan kajian kita mengenai berbagai macam sikap perilaku berkenaan dengan orang yang masuk neraka, baik sikapnya maupun dialognya kepada Allah, kepada malaikat, kepada sesama, sehingga dapatlah kita belajar bagaimana kejadiannya di dunia. Jadi apa yang dialami di akhirat itu karena kelakuan kita di dunia, ya. Mari kita buka surah As-Saffat, ya. Ayat 51, ya. Ini percakapan dua orang teman yang masuk surga. Nanti dia akan lihat temannya yang masuk neraka. Seperti kita lah, ya, keadaan kita tuh seperti itu juga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Ini melambangkan kehati-hatian, ya, terhadap teman. Kehati-hatian terhadap teman, kecenderungan dia, ya, bisa cenderung ke neraka atau cenderung ke surga, ya. Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan? Ya. Apabila telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Ini dialog yang sederhana. Sekarang cenderung orang yang masuk neraka dan surga itu dalam dialog-dialog yang sederhana, ya. Dan dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Jadi dia berada di surga, kemudian ngajak ninjau temannya itu yang masuk neraka. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Artinya kita mampu nanti, ya, mampu bisa melihat, ya, orang yang masuk neraka, tapi yang masuk surga belum ketemu kita, ya. Yang masuk neraka melihat orang yang masuk surga itu belum ketemu. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Ya. Artinya ada kesadaran di dalam pertemanan, ya. Kesadaran di dunia ini supaya dibangun kesadaran, supaya
Kita tahu bahwa teman kita ini bisa mencelakakan kita, bisa mencelakakan kita. Oleh sebab itu kalau kita tahu, kita mundur dari pertemanan itu, ya, dari persahabatan itu, ya. Maksudnya teman akrab, ya. Kalau sekadar teman kenal nggak masalah. Teman akrab, ya, selalu berdua, misalnya pergi bersama, gitu ya. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia ini, dan kita tidak diazab di akhirat ini. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik dari pohon zakum? Berhenti, kita cukup sampai di situ, ya. Beberapa poin yang kita bisa pelajari dari sini. Pertama, orang yang masuk surga itu tentu banyak amal. Seperti yang kemarin, kalau catatan amal-amal kita itu lebih banyak dari dosa-dosa, maka kita akan masuk surga, gitu kan? Ada dua strategi dalam menghadapi persoalan di akhirat nanti. Satu segi, ya, kita beramal banyak sekali, ya. Dua, kita istighfar. Istighfar itu panjang perjalanannya itu. Nanti kita ulang, ya, dalam merepress bagaimana pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berbuat baik pun bisa menghapus dosa kita, ya. Beramal itu kita memperoleh ujian juga dalam beramal. Dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menjadikan hidup dan mati. Ini persoalan hidup dan mati, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Paling baik, bukan paling banyak. Jadi kalau orang berzikir misalnya, ya, subhanallah, 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 dengan mengenang ilmunya Allah itu, ya. Ada 9 subhanaka, lainnya ada yusabbihu, sabbaha, itu ada pengertian di dalamnya itu. Kalau kita alhamdulillah, 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 waktu menyebut alhamdulillah pertama mungkin kita teringat surah Kahfi, ya. Alhamdulillah kedua awal surah Al-An'am. Alhamdulillah ketiga kita teringat dengan istidraj dalam surah Al-Anfal. Alhamdulillah kita ingat dengan alhamdulillah illadzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah, ya. Kalau itu semakin dalam gitu. Jadi ilmu itu terus ditingkatkan, ya. Di Al-Mulk itu terjemahannya amal, ilmu. Tapi di dalam surah Al-Kahfi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Nah, di situ diterjemahkan sebagai perbuatan. Mengapa perbedaan itu antara amal dan perbuatan? Karena di dalamnya itu ada zinatan, ya, perhiasan dunia.
Artinya sikap kita terhadap anak, ya, terhadap kedudukan, ya, terhadap ilmu, gitu. Sikap kita, ya, apakah sombong, apakah gimana, gitu. Ya. Maka di situ lebih mengarah ke perbuatan. Yang ketiga itu, ya. Yang keempat, dalam menyeimbangkan di dalam surah Al-An'am 165. Dalam Al-An'am 165 itu berkenaan dengan kurnia Allah kepada kita, ya, dalam menghadapi persoalan perbedaan di dalam kehidupan, sehingga perbedaan kehidupan itu akan mendorong kita beramal. Jadi kalau misalnya yang kaya, bagaimana bisa membantu yang nggak punya, gitu ya. Bagaimana bisa mempekerjakannya sehingga terbantu, ya. Kalau dalam hal ilmu, bagaimana yang pandai, yang mengerti bisa mengajari yang kurang mampu, gitu. Ini yang keempat itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Jadi kita diciptakan sebagai khalifah, ya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa darajat. Ya. Dia mengangkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lain, ya, beberapa derajat. Tujuannya liyabluwakum fima atakum. Tujuannya untuk mengetes, menguji kamu apa yang diberikan kepada kamu. Nah itu. Ada 4, ya. Nanti kita berangsur-angsur supaya ujian-ujian itu betul-betul tertanam di dalam diri kita. Berapa banyak ujian-ujian yang Allah minta di dalam Al-Quran, gitu. Karena ujian yang selalu dibahas itu adalah ujian di dalam surah Al-Baqarah 155 mengenai kekurangan pangan, mengenai musibah, ya. Itu yang kelima, ya. Mari kita lanjutkan Arabnya, ya. Bahasa Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata seseorang, qailun, seorang yang berkata, ya, minhum, di antara mereka, inni kana li qarin, ya, sungguh aku dahulu kana li qarin, teman, ya, teman, tapi yang ingkar. Qarin itu ada juga pengertiannya setan yang bersama kita, itu, ya. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin, ya. Dia yang berkata, yaqulu a'innaka, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang musaddiqin, orang yang membenarkan, ya. Musaddiqin. A'idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a'inna lamadinun. Apakah kita telah mati dan menjadi tanah? Turaba, tanah, ya. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-tulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Wa inna lamadinu,
benar-benar akan dibalas. Qala hal antum mutta'adiun. Orang itu berkata, apakah maukah kalian meninjau teman yang sudah dimasuk neraka? Jadi dia berteman dengan orang-orang yang agamanya kurang, ya. Dalam kehidupan kita itu banyak teman-teman kita tuh agamanya kurang gitu dah. Tapi kita punya kewajiban untuk memperingatkan, ya. Mari kita lihat di dalam surah Al-An'am. Itu penting kita tahu, ya. Dalam surah Al-An'am itu mengingatkan kita. Nomor 69. Orang-orang yang bertakwa, ya. Artinya termasuk orang-orang yang bertakwa, tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Ya. Ini suatu ayat yang jelas sekali. Kalau wal asri innal insana lafi khusrin itu berkenaan dengan kewajiban umum lah, ya. Tapi kalau ayat ini, ya, wa ma'alal ladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun. Wa ma'ala alladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Tidak punya tanggung jawab apapun terhadap dosa-dosa mereka, tetapi walakin zikra la'allahum yattaqun, tetapi mereka berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Jadi merupakan tugas kita, ya. Insyaallah kalau kita ini sebagai suatu refleksi juga, ya, untuk melihat apakah kita ini orang bertakwa. Gitu. Kalau ada di dalam hati kita itu tergerak, ya, mengajak teman untuk bertakwa, untuk ke masjid, itu suatu tes juga sebagai alat untuk menguji kita. Kadang-kadang kita kan tidak begitu jelas mengenai apakah kita termasuk orang yang bertakwa, gitu kan. Nah, jadi kalau untuk mengetes itu ada enggak kita keinginan mengingatkan teman, ya, supaya bertakwa? Itu menunjukkan kita insyaallah menjadi orang yang takwa, gitu ya. Caranya memahami Al-Qur'an itu seperti itu. Dia berkata selanjutnya, dia berkata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku. Nah, hampir saja engkau mencelakakanku. Ketika dilihat temannya itu, dia berkata, qala tallah in kitta la turdin. Ya. Dia berkata, demi Allah, sungguh hampir saja engkau mencelakakanku. Kalau tidak, walau la nikmatu rabbi lakuntu minal mukhtarin. Seandainya nikmat Tuhanku, ya, dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Jadi kita harus menyadari bahwa apapun yang baik yang terjadi pada diri kita, misalnya kita berbuat baik, gitu, harus diingatlah bahwa itu nikmat Allah kepada kita, ya. Itu supaya kita menyadari bahwa semua yang baik-baik yang terjadi pada diri kita itu karena Allah
nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini kesadaran yang paling penting itu, ya. Saya kira itu saja yang penting, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semakin dalam, semakin meratai Al-Quran itu yang saya beritahu bahwa 4. Ya. Kita ibadah itu 4 kriteria. Ya. Seluruh ibadah itu. Ya. Ibadah fikir, zikir jadi 1. Ibadah qalbu, ya. Ibadah fisik dan materi maupun non materi. Nah, keempat itulah proses ibadah kita bisa meningkat. Misalnya sholat kalau masalah fisik dan materi atau non materi yang berkenaan dengan sholat itu bisa selesai dengan fikih sholat, ilmu fikih sholat. Tapi kalau untuk mencapai qalbu, mencapai fikih dan zikir, nggak bisa lepas dari Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu masuk di dalam sholat, kemudian setelah sholat Al-Quran itu dilaksanakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.